Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Ivania Sofa dari Program Studi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai emosi dan suasana hati. Ada tiga istilah erat yang maknanya mengenai materi emosi dan suasana hati ini. Yang pertama ada afeksi atau afek. Adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dan perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua ada emosi atau emotion, adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada suasana hati atau mood, adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi adalah reaksi pada seseorang. Misalnya kita melihat seorang teman di tempat kerja mungkin membuat merasa gembira atau sedih. Itu merupakan sebuah peristiwa. Yang kedua adalah suasana hati. Biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Yang ketiga ada emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu. Selanjutnya ada suasana hati, baik atau buruk dapat membuat Anda lebih emosional dalam merespons sebuah peristiwa. Yang terakhir ada afeksi, adalah istilah luas yang mencakup emosi dan suasana hati. Selanjutnya ada emosi dasar. Psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit karena salah satu masalahnya ada di beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Selanjutnya ada budaya. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Eh, jadi, cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Misal, seperti orang-orang di Amerika Serikat dan Timur Tengah. Kita mengenali senyum itu sebagai tanda kebahagiaan. Tetapi di Timur Tengah, sebuah senyuman juga dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan seksual. Selanjutnya ada suasana hati dasar. Itu dibagi menjadi dua, yaitu afeksi positif dan afeksi negatif. Afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira. Pada ujung paling tinggi dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Selanjutnya ada afeksi negatif. Afeksi negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi, dan kelesuan pada akhir rendah. Catatan, afeksi positif dan afeksi negatif adalah suasana hati. Kami menggunakan label ini bukan suasana hati positif dan suasana hati negatif, karena begitulah para peneliti melabelinya. Fungsi emosi. Fungsi emosi yang pertama yaitu emosi penting dalam penalaran rasional. Emosi memberikan informasi mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita,
Kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan dalam keputusan-keputusan kita. Emosi menyebabkan kita bersikap etis. Dalam pekerjaan dan kehidupan, penilaian moral kita lebih banyak berkaitan dengan emosi dibandingkan kognisi. Tetapi kita cenderung berpikir sebaliknya, khususnya saat penilaian-penilaian itu dibandingkan oleh rekan-rekan anggota kelompok kita. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Orang-orang dengan skor stabilitas emosional rendah lebih mungkin bereaksi kuat pada peristiwa negatif. Respon emosional kita pada suatu peristiwa dapat berubah tergantung suasana hati. Terakhir, emosi mempengaruhi sejumlah variabel kinerja dan kepuasan seperti perilaku keluargaan organisasi, komitmen organisasi, tingkat usaha, niat untuk keluar, dan penyimpangan tempat kerja. Peraturan emosi. Pendapat utama di balik peraturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan. Riset menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerja dan perilaku keluargaan organisasi, atau bisa kita sebut organization citizenship behavior. Terima kasih, sekian materi tentang emosi dan suasana hati yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.